Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Diva Farenina, NIM 2017-110822. Di sini kami akan membahas kasus HTI ingin ganti Pancasila jadi khilafah. Jakarta, CNN Indonesia. Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan menyatakan, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI merupakan organisasi lintas negara atau transnasional yang bertujuan menggantikan dasar negara Indonesia. Gerakan yang dibangun HTI menurutnya untuk memperjuangkan sistem khilafah di suatu negara. HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem khilafah, kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima cnnindonesia.com di Jakarta, Jumat 12 April. Dalam situs resmi HTI dijelaskan mengenai pengertian khilafah. Dalam artikel berjudul Apa itu Khilafah disebutkan bahwa khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia dengan menerapkan hukum Islam. Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini mengatakan setidaknya 14 negara di dunia telah melarang keberadaan Hizbut Tahrir. Budi menyebutkan beberapa negara itu diantaranya Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, dan Pakistan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Natasha RF Helitik dengan NIM 2018-110088 akan melanjutkan membacakan kasus kami. Hizbut Tahrir dilarang di banyak negara, baik negara-negara demokrasi, negara Islam, maupun negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, ujar Budi. Atas sepak terjang Hizbut Tahrir di banyak negara dan di Indonesia, Budi menegaskan bahwa HTI bukan organisasi yang berbasis dakwah tapi syarat dengan gerakan politik. HTI bukan gerakan dakwah tapi gerakan politik, kata Budi. Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga mengatakan bahwa HTI bukan gerakan dakwah keagamaan tapi gerakan politik. Hal itu didasari karena upaya yang diperlihatkan HTI untuk mengubah ideologi negara, Pancasila, dan dia pun mendukung langkah hukum pemerintah yang berencana membubarkan HTI. Sikap pemerintah terkait dengan pembubaran HTI adalah sikap yang dilandasi dengan penilaian bahwa yang dilakukan oleh HTI adalah gerakan politik, bukan gerakan dakwah keagamaan, kata Lukman. Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah perlu secara tegas mengambil upaya hukum untuk membubarkan HTI. Ormas tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wiranto mengatakan bahwa badan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Baik, saya Nun Rosalia, NIM 206. Nah, organisasi HTI itu terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Sebelumnya, juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto menjelaskan, secara harfiah, Hizbut Tahrir memiliki arti partai pembebasan. Pengertian itu menurutnya, HTI ingin membebaskan manusia dari penghambaan terhadap manusia menuju penghambaan terhadap Tuhan. Meski bukan partai politik, Ismail menilai selama ini organisasinya telah melakukan 3 peran partai politik, yaitu edukasi politik, agregasi politik, serta artikulasi politik melalui berbagai forum. Selanjutnya analisis kasus oleh kelompok 3. Yang pertama, tujuan. Tujuannya untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara Republik Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Damiana Edi Yumung, NIM 2018-110-381.
Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah. Masalahnya yaitu adanya gerakan organisasi masyarakat, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, yang ingin menerapkan sistem khilafah di Indonesia dengan niat untuk menggantikan dasar negara Indonesia. Selanjutnya adalah sebab masalah. Terdapat dua sebab masalah. Yang pertama, karena Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat muslim, maka sebagai alasan mengapa HTI melancarkan aksinya untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia. Sebab masalah yang kedua, yaitu adanya hasrat ingin menguasai sekelompok komunitas dan atau negara dengan cara tidak tepat dan terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan dan asas Pancasila. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dusartika Febriana, NIM 2018-11-0760. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian, yaitu membubarkan HTI atau Ormas Berbadan Hukum karena kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat tidak berhubungan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Baik, saya Marsha Mala dengan NIM 2018-110910 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama, pemerintah Indonesia harus mengadakan pertemuan untuk merundingkan kasus tersebut. Yang kedua, pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan bahwa akan dilakukan pembubaran terhadap organisasi HTI. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia mampu mempertegas keputusan yang dibuat, yaitu membubarkan HTI. Selanjutnya, pemerintah Indonesia harus mampu memastikan bahwa organisasi tersebut benar-benar telah bubar, yaitu dengan tidak adanya anggota dari kelompok atau organisasi HTI yang masih membawa pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Yang terakhir, setelah keempat langkah-langkah di atas terlaksana, maka pemerintah perlu melakukan konferensi pers guna memberikan informasi dan pengetahuan secara detail di media massa terkait pembubaran organisasi HTI kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada keputusan. Keputusan yang dapat diambil berdasarkan alternatif di atas adalah membubarkan organisasi HTI. Melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usulan-usulan yang terdiri dari 5 usulan. Yang pertama yaitu menggiatkan kegiatan sosial guna mempererat hubungan antar agama. Yang kedua, perlu adanya sosialisasi yang lebih ke masyarakat tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara serta menekankan rasa nasionalisme dan hormat kepada dasar negara. Yang ketiga, sebagai warga negara turut ikut serta dalam penegakan Pancasila dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, pemerintah secara tegas melakukan pengawasan terhadap ormas-ormas yang ada di dalam masyarakat agar beroperasi sesuai dengan Pancasila. Yang terakhir, masyarakat khususnya umat Islam harus lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap ormas yang mempunyai perbedaan pandangan tentang beberapa aspek ajaran Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.